Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devandi Alveno dengan NIM 010822500024. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan membahas tentang representasi data dan logika. Jadi, apa sih representasi data itu? Pada dasarnya, komputer tidak memahami angka, teks, atau gambar seperti manusia, sehingga semua data perlu diubah dalam format yang dimengerti oleh mesin. Kita dapat menganalogikan seperti kita sedang berbicara dengan seseorang yang hanya mengerti kata ya dan tidak, sehingga kita perlu menerjemahkan semua ide-ide kita ke dalam kombinasi dua kata tersebut. Begitulah cara kerja komputer. Jadi, representasi data adalah cara komputer menyimpan berbagai jenis data agar dapat diproses oleh algoritma. Macam-macam representasi data ada 5. Yang pertama itu ada representasi bilangan. Komputer merepresentasikan nilai numerik menjadi beberapa sistem bilangan seperti biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Yang kedua itu ada representasi teks dan simbol. Jadi komputer merepresentasikan setiap karakter teks atau simbol sebagai data biner. 1 byte dapat digunakan untuk menyimpan satu karakter teks atau satu simbol. Yang ketiga itu gambar atau image. Image direpresentasikan sebagai data visual yang terdiri dari titik-titik kecil bernama pixel. Setiap pixel merupakan unit terkecil dalam sebuah gambar dan memiliki nilai yang mewakili warnanya. Ukuran file gambar ditentukan oleh resolusi atau jumlah pixel. Yang keempat itu audio. Audio direpresentasikan sebagai gelombang suara yang telah didigitalkan. Kualitas audio dan ukuran filenya ditentukan oleh bitrate. Bitrate adalah jumlah bit yang diproses per detik, sehingga semakin tinggi bitrate, maka semakin baik kualitas audionya. Akan tetapi ukuran filenya juga semakin besar. Yang kelima itu video. Video direpresentasikan sebagai urutan gambar atau disebut sebagai frames yang dimainkan secara berurutan dengan cepat. Sama seperti audio, kualitas video juga bergantung pada bitrate gabungan dari video dan audio. Nah, tadi kan kalian udah mendengar sedikit tentang bit dan byte. Jadi, bit merupakan unit data terkecil dalam komputasi yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Untuk bisa merepresentasikan data yang lebih kompleks seperti huruf, angka, dan simbol, bit-bit tersebut perlu dikelompokkan menjadi satu unit yang lebih besar, yaitu byte, yang dimana byte merupakan kumpulan dari 8 bit. Kemudian, ada satuan data yang lebih besar. Yang pertama itu ada kilobyte, yaitu sekitar 1024 byte, cukup untuk beberapa paragraf teks. Yang kedua itu megabyte, yaitu sekitar 1024 kilobyte, cukup untuk satu lagu MP3. Yang ketiga itu gigabyte, sekitar 1024 megabyte, cukup untuk sebuah film HD. Dan yang terakhir terabyte, sekitar 1024 gigabyte, cukup untuk ratusan film. Oke, sekarang kita akan masuk ke bilangan biner. Jadi, sistem bilangan biner adalah sistem yang paling efektif dan efisien bagi komputer untuk menyimpan dan memproses data. Hal tersebut dikarenakan komputer terdiri dari komponen yang disebut transistor, yang dimana transistor ini pada dasarnya memiliki dua kondisi, atau dua saklar, yaitu on dan off. Hal tersebut sangat cocok dengan sistem bilangan biner, yaitu basis 2. Jadi, on akan direpresentasikan sebagai angka 1 dan off akan direpresentasikan sebagai angka 0. Berikut ada beberapa contoh bilangan biner yang akan diubah menjadi desimal. Misalnya, 1101 yang akan diubah menjadi desimal. Jadi, prosesnya yaitu dengan mengalihkan setiap digit biner dengan 2 yang dipangkatkan sesuai posisinya. Dimulai dari paling kanan yaitu 0, kemudian 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi perhitungannya yaitu 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi hasilnya yaitu 13. Kemudian contoh kedua yaitu dengan mengubah 15 yaitu angka desimal menjadi binar.
Jadi caranya yaitu dengan membagi dua bilangannya. Misalnya 15 dibagi 2 sama dengan 7 dengan sisa 1. Kemudian hasil bagi tadi dibagi 2 lagi menjadi 3 dan menyisakan 1. 3 dibagi 2 menyisakan 1 dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 dengan sisa 1. Maka kita dapat memperoleh bilangan biner dengan cara membaca sisa pembagian dari bawah ke atas. Maka hasilnya adalah 1111. Oke, kita lanjut ke bilangan oktal dan heksadesimal. Jadi, oktal itu menggunakan digit 0 sampai 7 dan heksadesimal itu menggunakan digit 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan A sampai F. Contohnya itu mengubah 55 dari bilangan oktal ke desimal. Jadi caranya itu kurang lebih sama seperti sistem bilangan biner, tapi ini dikali 8 bukan dikali 2. Jadi oktal sama dengan 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0. Sehingga hasilnya diperoleh 45. Kemudian kita ingin mengubah angka 45 dari desimal ke heksa. Dimulai dengan 45 dibagi 16, dikarenakan heksadesimal base-nya 16, jadi kita perlu membagi dengan 16. 45 dibagi 16 sama dengan 2 dengan sisa 13. 2 tadi kita bagi lagi dengan 16, tidak bisa maka hasilnya 0 dengan sisa 2. Jadi kita akan baca hasil dari bawah ke atas, yaitu 2 dan 13. Karena dalam heksadesimal angka 13 direpresentasikan dengan huruf D, jadi jawabannya adalah 2D. Oke, selanjutnya, kenapa logika itu penting? Jadi, setelah data direpresentasikan dalam biner, bagaimana komputer bisa menggunakannya? Jawabannya simpel, yaitu logika. Logika komputasi adalah fondasi bagi komputer untuk berpikir dan membuat keputusan. Ini membentuk dasar dari semua algoritma dan program. Jadi, kita perlu menguasai yang namanya logika. Hal tersebut dikarenakan logika merupakan fondasi utama dalam merancang algoritma dan metodologi untuk memecahkan masalah. Dengan menggunakan penalaran yang sistematis, kita dapat merancang langkah-langkah yang efisien untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti saat merancang algoritma untuk menyortir data di dalam database. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi logika dan contohnya. Terdapat 3 operator utama dari logika komputer. Yang pertama itu AND, menghasilkan true jika semua kondisi benar. Contohnya tuh untuk login ke email, kita perlu username dan password yang benar. Jika salah satu salah, maka kita tidak bisa masuk. Yang kedua itu ada OR, menghasilkan true jika salah satu kondisi benar, ataupun kedua kondisi bisa benar. Contohnya yaitu, untuk mendapatkan diskon, kita harus menjadi member atau belanja di atas 500.000. Jika salah satu syarat dipenuhi, maka kita mendapatkan diskon. Yang ketiga itu not atau bukan. Jadi not itu membalikan nilai logika, true menjadi false dan sebaliknya. Oke, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi, komputer ini merepresentasikan semua jenis data, mulai dari angka hingga gambar, ke dalam sistem biner 0 dan 1, yang sesuai dengan sifat perangkat kerasnya, yaitu transistor on dan off. Untuk memproses data biner ini, komputer mengandalkan operator logika seperti AND, OR, NOT. Sebagai dasar untuk membuat keputusan dan menjalankan algoritma, kombinasi dari representasi biner dan operasi logika inilah yang menjadi fondasi utama bagi cara kerja seluruh teknologi digital. Sekian dari saya, terima kasih.